Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Nurhasanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen akan sedikit menjelaskan mengenai persamaan akuntansi dan akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Oke, yang pertama kita mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah aktiva dan pasiva, yang artinya yang dimana prinsip dasar dalam akuntansi adalah balance atau seimbang. Jadi antara aktiva dan pasivanya itu harus balance atau seimbang ya. Persamaan akuntansi juga berfungsi untuk mengontrol pencatatan yang dilakukan aktiva, mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva mencakup semua kewajiban dan modal perusahaan. Dan adapun yang termasuk dalam aktiva adalah pertama aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Dan tiganya ini tidak tunggal atau tidak satu ya, semuanya terbagi-bagi. Yang pertama adalah aset atau harta terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama, aset tidak lancar adalah aset yang perputarannya selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Jadi cepat segitu perputarannya ya. Contohnya kas, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, beban yang dibayar di muka, perlengkapan dan lainnya. Yang semua sistemnya cepat di dalam waktu 1 tahun atau kurang itu sudah berputar kembali seperti itu. Yang kedua, aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang perputarannya kebalikan dari yang tadi aset lancar, yaitu lebih dari 1 tahun, atau aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka yang panjang maksudnya. Contohnya ada tanah, bangunan, peralatan dan inventory dan lain-lain. Aset tidak lancar juga terbagi menjadi dua, yaitu aset tetap dan aset tidak lengkap. Mohon maaf, maksudnya aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak kecuali tanah dan lahan. Seperti itu. Yang kedua adalah kewajiban atau hutang. Dalam kewajiban ini pun juga sama, terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Untuk pengertiannya sih sama ya. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang periode pelunasannya kurang dari 1 tahun. Dan kewajiban jangka panjang kebalikannya dari jangka pendek, yaitu kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 1 tahun. Mudah ya, kita ngambil kesimpulan yang mudah saja dengan bahasa yang mudah dimengerti seperti itu. Yang ketiga maksud saya ekuitas atau modal, juga sama terbagi menjadi beberapa. Di dalam modal ini, 1 ada pendapatan, 2 beban, dan 3 prive. Yang pertama pendapatan, yang mana pendapatan ini adalah aliran masuk transaksi dari kegiatan produksi atau perusahaan tersebut, peningkatan yang lain dari aktiva. Ada juga yang kedua yaitu beban, kebalikan dari pendapatan. Kalau pendapatan keluar, kalau beban berarti yang harus dikeluarkan, berarti transaksi yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan dari kas atau aktiva yang dilakukan. Adapun yang ketiga yaitu prive, yang saya ketahui prive itu adalah suatu pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan pribadi pemilik perusahaan seperti itu ya. Nah, yang tadi saya jelaskan adalah mengenai aktiva. Yang sekarang saya akan lanjutkan adalah yang mengenai pasiva ya. Adapun pasiva ini adalah suatu kewajiban atau ekuitas yang masuk dalam daftar terutang atau kewajiban perusahaan, baik yang berjangka pendek ataupun tidak. Contoh dari pasiva adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, 1. Yang kedua, giro atau cek yang belum dibayarkan. Dan 3, ada pajak penjualan yang belum dibayarkan. Dan ada contoh lain selain itu, nanti dilihat dari transaksi-transaksi yang ada dalam soal-soal di atas, seperti itu ya. Di dalam akuntansi juga tidak hanya terdapat misalkan keterangan utang, piutang, kas dan lainnya. Agar kita mempermudah mengelompokkan, ada juga yang dinamakan dengan akun-akun dalam akuntansi, yang mana akun akuntansi adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi. Contoh akuntansi ada contoh akun akuntansi ada pertama akun real. Akun real terbagi menjadi beberapa, yaitu ada harta, utang, dan ekuitas. Ada juga yang namanya akun nominal. Di dalam akun nominal ini ada pendapatan dan beban. Yang selanjutnya selain tadi disebutkan akun-akun, agar lebih mempermudah juga kita ada juga kode akun ya, yang mana kode akun adalah tanda yang digunakan angka atau huruf ataupun kombinasi antara angka dan huruf
yang digunakan. Kode akun bertujuan untuk agar laporan lebih ringkas, memudahkan identifikasi akun dan mengkelompokkan akun. Contohnya ada misalkan piutang usaha dengan kode 102, ada nama akun persediaan dengan nomor akun 103, dan tanah misalkan 121 dan lainnya. Sudah tertera dan itu baku, tidak bisa diubah-ubah ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan sedikit mengenai persamaan akuntansi, nama-nama akun dalam akuntansi, dan kode akuntansi. Mohon maaf jika masih ada kekurangan karena masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.